Di. Di. Ada perwakilan. Ada. Nih. Satu lagi. Ya. Ada mengundang timah. Ada lagu Boto. Di Bethlehem Portibio Golgotha Maria ni Tuhatai Indah maksud kemarin deh nah Holland. bagi nama penemuan.
Kejatuhan dan silakan berdiri. 8 orang sampai nomor 8. 8 orang. Sampai nomor 8. 3, 4, 5, 6. Nomor 8. 7, satu lagi. Kejatuhan ke dalam dosa dan janji keselamatan. Manusia tidak puas dengan apa yang ada padanya. Perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah Taman Eden ternyata telah dilanggar. Hal ini membuat manusia jauh dari hadapan Allah. Bagaimanakah peristiwa itu bisa terjadi? Inilah liturgi kedua. Hidayat atau kelebihan. Adapun ular dialah yang paling cerdik dari segala binatang darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Amin. 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 8. Begini firman Tuhan. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun raja Mesir. Dan karena mereka telah menyembah Allah lain, ayat 8, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Amin. 2 Raja-Raja 17 ayat 11 sampai 12. Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Yesaya 35 ayat 10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan, tak hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itulah Dia bangkit, hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menantikan Dia. Mika 5 ayat 1. Tapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala.
Zakaria 9 ayat 9. Begini firman-Nya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor kedelai beban yang mudah. Amin. Kita dengarkan vokal guru dari Ibu Yeremia siap-siap diikuti segi kedua dewasa perempuan. Ada teks. Marsin dan Ria Roma.
dewasa perempuan Mulai nomor 12. orang. Mulai nomor 12. Kelahiran Yesus. Janji keselamatan yang Allah telah berikan kini disempurnakan bumi yang masih didiami oleh kegelapan segera melihat terang. Siapakah Raja keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Inilah liturgi ketiga. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan di dalam antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Matius 1 ayat 18 dan 19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Matius 1 ayat 20 sampai 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lukas 2 ayat 4 sampai 7, demikian firman Tuhan. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 10 sampai 11, firman Tuhan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Matius 2 ayat 6. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkaulah sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalikan umatku Israel. Mazmur 145 ayat 8 sampai 9. Tuhan itu mengasihi dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijanjikannya. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Ya, kita akan masuk penyalahan lilin. Saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Dan saya mengundang pengurus TUL maju ke depan menghadap ke pengurus TUL.
masuk penyerahan lilin sambil kita angkat pujian Malam Kudus. Silakan lampu. Segala puji dan syukur bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Bapa di malam hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini semua karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Bapa, di malam hari Tuhan, inilah kami semua
Jemaat Kul SIB Philadelphia dan Jemaat Kul SIB Jeremia Tuhan. Kami mengadakan Natal Kul bersama di tempat ini ya Bapa. Tuhan, di malam hari Tuhan kami mengangkat lilin. Kami percaya Tuhan terang telah datang. Terang itu ada bagi kami ya Bapa. Kemuliaan Tuhan terpancar bagi kami. Berkati setiap kami ya Bapa. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang selalu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Jamah kami Bapa. Urapi kami pribadi ya Tuhan. Engkau yang menguduskan kami. Engkau penebus kami ya Tuhan. Engkau juru selamat kami ya Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan isi firman-Mu ya Tuhan. Isi hati-Mu Bapa yang Kau sampaikan bagi kami. Urapi kami pribadi ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa. Kami percaya Tuhan yang beban berat dilepaskan, dibebaskan pada malam hari ini Tuhan. Jadilah firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi setiap jalan-jalan kami, menjadi terang bagi jalan-jalan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan yang selalu menerangi setiap jalan kami. Urapi kami pribadi Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi senjata bagi kami Bapa dalam menjalani setiap kehidupan kami. Oh Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang akan beritakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, beri otoritas-Mu Tuhan. Engkau beri kuasa ilahi Bapa memenuhi tempat ini. Sehingga kami Tuhan beroleh hikmat marifat daripada Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan benar-benar bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Oh terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau akan ajar kami pada malam hari Tuhan. Biarlah Engkau bentuk kami sesuai dengan firman-Mu. Bapa di akhir tahun ini Tuhan. Kami berdoa Bapa. Dan bila mana Tuhan ada Tuhan. Permohonan kami. Bila mana ada Tuhan cita-cita kami. Bahkan Tuhan setiap impian kami yang belum tercapai di tahun 2019 ini. Bapak kami percaya di akhir tahun ini Bapak. Sesuatu yang baru Engkau buat bagi kami Tuhan. Mujizat-Mu terjadi bagi kami. Bahkan di tahun yang baru Bapak yang akan kami tempuh Tuhan. Sebentar lagi Bapak kami akan memasuki tahun 2020. Engkau Bapak yang mempersiapkan hidup kami. Untuk menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah Allah Bapa yang kami sembah. Ampuni kami, kuduskan, sucikan kami. Layakkan kami untuk mendengarkan isi hati-Mu pada malam hari Bapa. Terima kasih Bapa, kami undang hanya Roh Kudus yang berkuasa bertahta di tempat ini. Terpujilah Allah Bapa yang kami sembah, kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih, haleluya. Ya, mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan kita katakan haleluya. Amin. Mari kita tiup bersama. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Luar biasa ya. Malam Natal yang begitu indah yang kita rayakan di malam hari ini. Inilah kita semua jemaat Kul SIB Philadelphia dan juga jemaat Kul. Kita banyak di sini ya masih umur-umur yang muda. Masih termasuk kita semua generasi Jeremia ya. Yang sudah umur tua juga pasti kami percaya hatinya selalu muda untuk melayani Tuhan. Amin. Semangat selalu baru ya. Ya Bapak Ibu, kita akan belajar topik firman Tuhan pada malam hari ini. Di mana topik firman Tuhan yang akan saya bawakan, kita akan pelajari yaitu hidup menurut ketetapan Tuhan. Amin. Hidup menurut ketetapan Tuhan. Kita buka ayat referensinya dalam Yesekiel ya. 36 ayat 26 sampai dengan 27. Yesekiel ya. 36. Ayo Bapak Ibu kita buka Alkitabnya ataupun handphone yang ada aplikasi Alkitabnya ya. Kita akan buka Yesekiel 36 pasal 36 ayatnya yang 26 sampai dengan 27. Yang sudah menemukan katakan amin. Haleluya. Kita akan baca bersama 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Ya, sungguh luar biasa Bapak Ibu, tadi kita sudah
memberikan hiburan-hiburan dalam Natal Cool kita pada malam hari ini berupa vokal group ya. Bahkan yang paling utamanya kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan melalui liturgi yang disediakan oleh pengurus Cool ya. Nah, ini agak unik saja kita buat ini. Kemungkinan ini dan mayoritas sih kalau Natal Cool itu enggak seperti ini ya. Kita ini kenapa kita buat ada liturginya seperti ini karena mayoritas kita sini orang Batak kan. Semuanya orang Batak, jadi ya supaya apa namanya nuansanya ya terbawa dari kampung sana ya, supaya agak-agak meriah. Kalau Cool yang lain ya, malam ini 330 lebih kelompok seperti ini ada ibadah sekarang di Bandung. Ya bisa saja orang itu tidak melakukan seperti yang kita lakukan. Mungkin orang itu melakukannya dalam hal ya seperti Cool biasa gitu ya. Hanya ada penyalaan lilin. Kita buat seperti ini ya supaya bergairah, semangat. Amin. Saya percaya yang membaca liturgi tadi diberkati oleh Tuhan. Dan yang tidak baca juga yang mendengarkan firman-Nya diberkati. Amin. Dan di situ kita sudah pelajari bahwa kita mengingat kembali Natal itu tentang kasih karunia Tuhan, ya. Dimana kita sudah awali tadi, kita sudah mulai dari penciptaan, ya. Kita mengingat Tuhan menciptakan langit dan bumi begitu indah Dia ciptakan. Semuanya disediakan dulu, ya. Dimana pada hari yang ke-6 baru kita sebagai manusia diciptakan. Manusia itu Adam dan Hawa itu diciptakan, ya. Artinya di situ Tuhan sudah menyediakan dulu kebutuhan-kebutuhan kita, ya, termasuk tempat tinggal, ya, termasuk untuk makanan dan minuman, semuanya lah sudah Tuhan buat sangat-sangat indah, ya. Dan manusia itu juga ditempatkan di Taman Eden yang begitu indah, namanya juga taman, ya. Bukan dibilang di hutan ya, di hutan Eden tidak seperti itu kan, disebutnya di Taman Eden. Berarti kalau namanya taman ya penuh dengan susunan atau ditata rapi oleh Tuhan ya. Nah, jadi sangat luar biasa Bapak Ibu. Begitu indah Tuhan berikan untuk kita ya, tapi ya sama manusia dulu sama yang sekarang ya masih seperti itu. Kadang kita tetap sering jatuh di dalam dosa. Demikian juga manusia pertama itu, orang itu jatuh dalam dosa. Sangat luar biasa perjalanannya, panjang itu ceritanya, ya. Jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tadi ada, kalau nggak salah liturgi, coba lihat bagian ibu kayak itu. Liturgi Yohanes 3 ayat 16. Nah, siapa tadi itu? Yohanes 3 ayat 16. Ada nggak? Masih lihat itu juga masing-masing. Ada? Oh, enggak ada? Wow. Oke, nanti saya bacakan ya. Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya setiap kita yang di tempat ini percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus adalah sebagai penebus kita. Ya. Di saat kita jatuh, di saat manusia pertama jatuh dalam dosa, ya, orang itu diusir dari Taman Eden. Ya. Artinya terputus hubungan manusia pertama itu dengan Allah. Sangat luar biasa ya, Tuhan menciptakan manusia menurut apa? Menurut rupa Allah. Artinya ya, kita itu diciptakan begitu istimewa. Dan sifat karakter kita tadinya ya seperti Allah, ya. Diciptakan begitu serupa dengan Allah, artinya segambar kita dengan Allah, ya. Di mana manusia itu pada saat itu belum mengenal dosa, Bapak Ibu. Masih hidup kudus. Di saat manusia itu jatuh dalam dosa, disitulah
rupa Allah itu, segambar Allah itu hilang. Jadi kita pun dalam kehidupan sehari-hari kadang seperti itu. Masih sering kita mungkin jatuh dalam dosa, sehingga gambar ataupun rupa Allah itu hilang dari kehidupan kita. Benar nggak Bapak Ibu? Makanya ya, di saat kita kudus, Roh Allah juga akan tinggal sama kita. Ya, di saat kita melakukan dosa, ya Roh Allah itu juga tinggal sama kita. Jadi di sini kita akan mengingat kasih karunia Allah itu. Ya, jadi sangat luar biasa Bapak Ibu, kasih Allah itu di mana ya Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia, termasuk dosa saya, dosa Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Kita telah ditebus dengan harga yang mahal, ya, dan sudah di-stempel lunas. Amin. Lunas. Tapi semuanya itu bagi orang yang percaya pada Yesus. Nah, ini kan di bagian B-nya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ya, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Di dalam kehidupan yang kedua kalinya, setiap umat manusia pasti menjalani kematian, ya, tinggal ngantrinya aja kan. Ya, yang udah duluan lahir ya duluan pulang, mungkin seperti itu, ya kan? Ada juga yang cepat, ada yang lambat. Nah, artinya setelah kita pasti ada lagi kehidupan yang akan kita peroleh jikalau kita percaya kepada Yesus Kristus, yaitu kehidupan yang kekal yang akan kita nikmati di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita renungkan, ya. Sungguh luar biasa kasih Tuhan itu bagi kita, ya. Sangat-sangat luar biasa kasih Tuhan. Demikian juga di saat kita melakukan dosa, ya. Di saat kita jatuh dalam dosa, Tuhan selalu terbuka. Kapan saja kita datang kembali kepada Tuhan, Dia terbuka. Dia menyambut kita. Dia menunggu kita, Bapak Ibu. Ya. Di saat kita datang kepada Tuhan, itulah tadi dalam Yehezkiel, ya. Disitulah Tuhan akan memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru. Artinya kita akan dibuat hidup baru lagi. Ya, kita akan hidup baru. Ini Tuhan sendiri yang membuat, ya. Karena firman-Nya juga tadi bunyinya, ya. Di dalam ayat yang ke-26 tadi bunyinya aja, Tuhan berfirman, kamu akan kuberikan. Artinya akan kuberikan ini berarti bukan karena kita minta, ya, benar nggak? Pengertiannya itu bukan karena kita minta, tapi karena kehendak Tuhan. Nah, gitu. Contoh ya, ke seseorang saya bilang, kamu akan kuberikan uang. Nah, gitu kan. Kamu akan kuberikan uang. Artinya ada kehendak saya ataupun ada keinginan saya mau memberikan uang bagi seseorang. Bukan karena dia minta. Ya. Jadi ini pun seperti itu. Di dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru. Ya. Itu akan tinggal. Roh Allah akan tinggal di dalam batin kita. Kenapa perlu roh Allah tinggal dalam batin kita? Disitulah kita akan selalu nanti diperbaharui oleh Tuhan, ya. Di saat kita menghadapi suatu rintangan, masalah, roh Allah yang ada di dalam batin kita itu yang akan terus menghibur kita, menguatkan kita. Kadang kita nggak mampu, kalau secara daging kita nggak mampu mengatasi masalah yang kita hadapi. Kita harus menyadari itu. Kita mampu melewati setiap rintangan, masalah dalam kehidupan kita itu semua karena kasih karunia Allah. Amin. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kita sering gereja. Bukan karena sering baca firman. Tapi karena kasih karunia Allah. Ya, kita diberikan hati yang baru.
Ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa ada kehendak Allah seperti itu? Supaya kita juga melakukan kehendak Allah dan ketetapan ataupun peraturan-peraturannya, ya. Di ayat 27 tadi, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup. Nah, supaya kita hidup menurut ketetapan Allah. Di saat Tuhan memberikan hati yang baru, roh yang baru bagi kita, ya. Supaya apa Tuhan berikan itu? Supaya kita hidup menurut kehendak Allah, bukan hidup menurut kehendak diri sendiri. Cek bahasa di dia mah, jangan hidup kumaha aing, gitu kan? Benar nggak? Kudu hidup seturut dengan Allah, seturut dengan firman Tuhan. Jadi, bagaimana contohnya orang yang hidup menurut kehendak Allah, ketetapan Allah? Ya, ini ada sangat berlawanan bagi kita. Benar nggak Bapak Ibu? Tentu, ya. Kadang berlawanan. Bila mana contoh kita ada masalah sesama seseorang. Saya ada selek sama si Anu gitu ya. Nah, gitu caranya. Di saat misalkan kita keinginan kita, udahlah, nggak usah nggak usah omong-omongan lah sama dia gitu. Nggak usah cakap-cakapan lah sama dia gitu. Tetapi kalau kehendak Tuhan tidak seperti itu. Kalau hidup menurut kehendak Tuhan, Tuhan bilang harus mengampuni. Tuhan bilang harus kamu temanin lagi. Tuhan bilang harus kamu sayangin lagi gitu. Berlawanan nggak? Berlawanan kan? Makanya di saat roh yang baru, di saat hati yang baru diberikan, disitulah kita akan mampu mengampuni seseorang itu. Amin. Kalau kita tidak memiliki hati yang baru dan roh yang baru, mustahil bisa kita mengampuni seseorang. Karena apa? Memikirkan kepentingan diri sendiri. Adalah kita disebut egois gitu ya. Oh, untuk apa saya mengampuni dia? Untuk apa? Dia udah banyak berbuat kepada saya. Dia udah terlalu menyakiti saya. Sangat menyakitkan apa yang dia perbuat sama saya. Mungkin keinginan daging, udahlah. Masih banyak kok teman-teman saya, nggak usah saya nggak usah temanan sama dia juga, banyak kok teman saya. Pasti gitu pola pikir secara daging. Tapi kalau kita sudah memiliki hati yang baru dan roh yang baru, disitulah kita akan dibawa oleh Tuhan untuk cepat mengampuni, cepat melepaskan, ataupun membuang kepahitan dari kehidupan kita. Jadi saya percaya kita malam hari ini sudah menerima firman Tuhan. Tuhan bilang, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Terimalah itu. Amin. Amin. Berarti tidak ada yang menyimpan kepahitan lagi. Ya. Tidak ada yang menyimpan rasa sakit hati lagi. Ya. Amin. Saya percaya setiap kita yang di sini, apalagi dalam kul, ya, harus kita bangun, yaitu kasih. Ya, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Amin. Jangan kita hanya kasih kepada Allah, percuma. Karena apa? Tuhan nanti akan suruh pulang kita. Pulang dulu, bereskan dulu masalahmu sama si Anu, baru datang ke saya menyembah, kata Tuhan. Benar nggak? Itu firman Tuhan. Nah itu. Jadi ini harus kita mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi sesama. Ya. Itulah, karena apa? Karena Allah begitu mengasihi kita. Ya. Allah sendiri yang pertama mengasihi kita. Ya, melalui anaknya yang tunggal yang menjadi juru selamat bagi kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita akan hidup selalu, kita harus belajar selalu hidup untuk melakukan kehendak Allah ataupun ketetapan Allah. Ya, saya percaya kita di sini adalah orang-orang yang selalu hidup seturut dengan firman Tuhan. Amin. Janganlah kita kehidupan kita seperti orang-orang dunia. Ya. Gimana sih orang yang hidup dengan seturut dengan Allah? Tentu kelihatan. Apa yang kelihatan? Gambar Allah ada dalam kehidupan saudara. Amin. Ya, coba kelihatan uji aja nanti ya. Kalau dia ngujinya gimana?
Kalau anak-anak muda kesenggol temannya, kelihatan enggak gambar Allah gimana? Gambar siapa yang kelihatan duluan? Nah, Iblis. di situ harus ditunjukkan, ya kan? Itu di tes pertama. Nah, gitu. Kesenggol orang, wah lihat ke belakang, seram kayak harimau. Berarti bukan gambar Allah kan gitu. Tapi kalau lembut dia, senyum, kadang kan gitu. Kadang sering nggak, misalkan saya mau keluar dari gang ini, kebetulan ada yang lewat, begitu sama-sama ngerem, kalau kita senyum lagi nggak orangnya? Pernah diperhatikan ya? Saya kan gitu, senyum, oh dia senyum lagi. Tapi kalau kita ngotot, ya malah ngotot lagi. Balasannya pasti seperti itu. Apalagi omongannya tidak baik. Nah itu. Jadi gampang menisnya kan? Nah, jadi nanti juga kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, ada orang yang ngomongin kita, bagaimana balasannya? Rupa Allah yang kelihatan, gambar Allah yang kelihatan, atau gambar siapa lagi? Kayak yang di sinetron itu kan, langsung ada sebelah kanan yang berjubah putih, sebelah kiri yang berjubah merah gitu ya, pakai tanduk dua. Oh udahlah, balas aja, ngomongin gini-gini ya itu. Jadi saya percaya kita yang ada di tempat ini harus membuat pilihan. Kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan, amin. Dengan ketetapan-ketetapan Tuhan, yaitu firman-Nya yang kita lakukan, ya. Jadi melakukan ketetapan Tuhan adalah perintah, Bapak Ibu, ya, perintah ini. Ini perintah Tuhan sendiri bagi kita untuk melakukan ketetapan Allah, ya. Bukan pilihan yang melakukan kehendak Tuhan akan diselamatkan, ya. Di sini kita melakukan ketetapan itu adalah karena perintah Tuhan. Jadi apa sih yang ini, yang bagian daripada ketetapan Tuhan yang harus kita lakukan? Yang pertama, ini ya hanya beberapa poin saja, 3 poin saja yang akan kita pelajari. Yang pertama, kalau kita mau melakukan kehendak Allah, ayo kita buktikan. Yang pertama adalah melakukan baptisan. Amin. Siapa yang belum dibaptis? Baptis selam? Belum. Nah, ini. Di sini kita diingatkan kembali. Karena inilah ketetapan, karena inilah perintah daripada Allah. Kenapa harus kita lakukan? Karena Yesus sendiri juga melakukannya. Amin. Kalau di dalam kehidupan kita, baptisan itu menandakan bahwa kita awal daripada pertobatan. Berarti kita adalah orang yang berdosa, perlu dibaptis. Kalau Tuhan Yesus dibaptis bukan karena berdosa, bukan. Tuhan tidak berdosa. Kenapa dia lakukan itu? Karena ingin dia melakukan, karena dia mau melakukan kehendak Bapa. Yesus Kristus sebagai anak melakukan kehendak Bapa. Jadi apalagi kita, ayo ya. Jadi yang belum dibaptis, mari berdoa kepada Tuhan supaya kerinduan itu muncul dalam kehidupan saudara, ya. Ayo kita baca Matius 3 ayat 15. Matius 3 ayat 15, Bapak Ibu. Silakan yang sudah menemukan dibaca yang keras. Matius 3 ayatnya yang Matius 3 ayatnya yang ke-15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Amin. Amen. Pada waktu itu Yohanes melakukan pembaptisan. Banyak orang-orang Yahudi yang pada saat itu datang untuk dibaptis, rindu untuk dibaptis, untuk menerima keselamatan itu. Tahu-tahunya datang Tuhan Yesus. Pas Tuhan Yesus datang, dia juga minta dibaptis oleh Yohanes. Tapi Yohanes tidak mau. Karena dia tahu, ya. Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Ya. Oleh karena itu Tuhan berkata kepada Yohanes. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya. Sebelumnya saya baca dulu yang ke 13-14. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan, ke
kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya. Ini kata Yohanes kepada Tuhan Yesus. Akulah yang perlu dibaptis olehmu. Nah itu. Padahal pada waktu itu Yohanes lagi banyak, ratusan mungkin yang dibaptis di danau itu. Saat Yesus datang, malah dia langsung tahu. Akulah yang seharusnya dibaptis olehmu, kata Yohanes kepada Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Ya. Karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Supaya genap kehendak Allah. Makanya Tuhan Yesus melakukan baptisan. Ayo saudara yang belum dibaptis, lakukanlah kehendak Allah. Amin. Saya percaya ya, orang yang baru-baru dibaptis bagaimana perasaannya ini? Pasti bahagia ya, asa tenang gitu ya. Kemarin ada kita bawa beberapa orang yang dibaptis ya. Semenjak dibentuk KUL Philadelphia, udah 2 kali kita bawa rombongan yang dibaptis. Luar biasa, kerinduan-kerinduan yang ingin diselamatkan. Di situ adalah awal ya, awal pertobatan terjadi. Pilihan terjadi bahwa ingin hidup seturut dengan firman Tuhan. Ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ayo kita Bapak Ibu harus siapkan hati kita yang belum dibaptis supaya mengikuti baptisan. Amin. Karena ini adalah amanat agung Tuhan Yesus juga. Di dalam Matius 28 kalau salah ayat yang 20 ya. Baca ya, Matius 28 ya. Ayatnya yang ke-20. Oh ini ayat 19, 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Jadi dibaptis dulu baru diajar. Makanya kalau menurut firman ini, kita lebih cepat menangkap firman Tuhan setelah kita dibaptis daripada sebelum kita dibaptis kita sering mendengarkan firman Tuhan. Karena ada urutannya. Baptislah mereka dan ajarlah mereka. Ya. Oleh karena itu, saya percaya yang sudah melakukan baptisan berarti itulah kita sudah di awal pertama sudah melakukan kehendak ataupun ketetapan Allah. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, ya. Ketetapan Allah yang kedua adalah yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur. Yang kedua, ya, amin. Ini sebenarnya sulit ya. Kalau dibilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebenarnya kalau secara daging, ya saya aja kadang sering dites, susah. Benar nggak Bapak Ibu? Siapa bilang gampang mengucap syukur? Mengucapkannya singkat kan? Tapi kadang, saya percaya nih, kadang kita dalam situasi yang sulit, ada yang rumit dalam kehidupan kita, begitu kita berdoa, Tuhan terima kasih. Mengucapkan terima kasih itu gampang, tapi kadang di dalam hati sebenarnya itu hanya kalimat doa yang rutinitas, benar nggak? Kalau ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya itu belum tentu kadang kita mengungkapkannya sepenuhnya. Karena apa? Kadang kita dalam kondisi yang sulit. Apalagi dalam berduka. Nah, gimana cara mau bersyukur? Ya kan? Makanya kadang ada kata-kata penghiburan di dalam berduka, apalagi dia misalkan udah tua. Ya kan? Ucapan syukurnya, ya terima kasih Tuhan. Orang tua saya tidak merasakan sakit lagi di dunia. Berarti itu yang diucapkan syukur kan? Waktu dia sakit, oh berarti dia sudah lupa sakitnya, udah tenang dia di sorga. Itu hiburan buat kita. Benar nggak? Hiburan buat kita. Tetapi kalau sebenarnya tetap masih nangis terus kan? Nangis sedih. Gitu. Tapi di sini Tuhan perintahkan kita untuk melakukan ketetapannya supaya kita selalu mengucap syukur. Ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, di situ kita diperintahkan Tuhan supaya mengucap syukurlah dalam segala
hal, kata Tuhan. Artinya tidak ada pilihan. Mengucap syukurlah di waktu uangmu banyak, tidak seperti itu. Mengucap syukurlah di waktu kamu sehat, tidak seperti itu. Di dalam segala hal, mau sehat mau sakit harus selalu bersyukur, kata Tuhan. Siap? Amin. Ya. Ayo. Mau nggak mau harus kita mengucap syukur. Di saat kita dalam kondisi yang sulit, di saat kita ada yang dalam keadaan yang rumit, kita mengucap syukur. Nanti alamilah. Apa sih yang harus kita rasakan di situ? Disitulah kita akan dipulihkan oleh Tuhan, diberi kekuatan. Di saat kita bersyukur. Tuhan, terima kasih, banyak rintangan masalah saya hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memuji aku. Tetapi aku nyatakan Tuhan, aku selalu mengasihi Tuhan. Ungkapkan ucapan syukur. Amin. Sangat-sangat luar biasa. Kita ingat ya kisahnya tokoh dalam Alkitab yaitu Ayub. Makanya iblis bilang, jangan salah dulu Tuhan. Nah, seperti itulah omongan iblis kepada Tuhan. Cobalah dulu diambil dulu semua hartanya. Karena Ayub adalah orang yang kaya raya. Amat kaya, sangat kaya gitu kan. Disenangi oleh Tuhan. Lihat hambaku Ayub, kata Tuhan. Tetapi iblis tawar-menawar dengan Tuhan. Cobalah dulu, diambil dulu semua hartanya. Diganggu dulu kesehatannya. Apakah dia masih memuji Engkau, kata iblis kepada Tuhan. Silakan saja, kata Tuhan. Dengan satu syarat, satu hal. Asal tidak ada hak iblis untuk mengambil nyawanya. Oke, dihabiskanlah semua hartanya. Ya, kadang kita juga seperti itu, benar nggak? Di saat kita masih dompet tebal gitu ya, masih bisa ganti pakaian 1 bulan sekali, selalu ada merek yang baru, kita gampang bersyukur. Tapi kadang di saat digoncang keuangan kita, ayo, berarti masih bersyukur nggak? Nah, jadi di saat kita bersyukur, saya percaya disitulah kita akan mengerti nantinya. Ini rupanya kasih Tuhan itu. Amin. Jadi oleh karena itu tidak ada pilihan-pilihan di dalam segala hal, kata Tuhan, kita harus mengucap syukur. Amin. Saya percaya setiap kita yang percaya pada Kristus gampang melakukan mengucap syukur ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, ketetapan Tuhan adalah sebagai berikut, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati menunjukkan dari gaya hidup kita ataupun apa namanya segenap hati itu dari gerak tubuh kita, menunjukkan kita mengasihi Tuhan itu dalam beribadah, ekspresi apa namanya, keluarlah dari kehidupan kita itu nyata benar kita mengasihi Tuhan itu. Banyak orang, aku mengasihi Tuhan ke gereja, tapi bisa itu contohnya tidur di gereja. Apakah itu sikap yang benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Tidak. Dibilang bernyanyi, dibilang tepuk tangan, diem gini, malah melutuk ke kanan ke kiri, ningali babaturan aku mahal itu, malah bengong, kok bisa gitu ya, dia berdua sampai nangis, gimana caranya gitu kan, kebingungan gitu ya. Banyak nggak yang seperti itu? Saya dulu gitu, baru-baru saya belajar berdoa, waktu itu ya udah sekolah-sekolah inilah kelas 5 SD. Udah mulai remaja-remaja yang di samping saya berdoa, kadang sampai ada yang nangis, gimana caranya kok bisa sampai nangis gitu kan? Tanya-tanya bener-bener. Luar biasa. Sesudah saya rasakan kasih Tuhan itu, benar, nggak terasa kadang air mata itu keluar sendiri. Ya, itu kalau kita mengasihi Allah dengan segenap hati, itu kelihatan dari sikap kita beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi saya percaya, puji Tuhan, ya. Kita di sini orang-orang yang menunjukkan, ya, kita di sini menunjukkan bahwa kita memberikan peribadahan yang
benar-benar ibadah yang sejati kepada Tuhan. Ya. Jadi saya percaya ya, setiap kita ada tempat ini, marilah benar-benar kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya. Bukan karena kita dapat berkat, wah baru lari beribadah. Tidak seperti itu. Kita tahu ketetapan Tuhan, bahwa Tuhan itu memerintahkan kita supaya mengikuti peribadahan-peribadahan. Karena apa? Itu bagian daripada amanat agung tadi. Setelah dibaptis, kita akan diajar, ya. Ajarlah mereka, kata Tuhan, ya. Jadi di mana kita dapat pengajaran kalau tidak mengikuti peribadahan? Kalau tidak ke gereja, di mana mendengarkan firman Tuhan? Mendengarkan khotbah. Kalau tidak ikut kul, di mana lagi coba? Ya kan? Mungkin kalau di tempat-tempat biasa ada yang berkhotbah sama kita, wah, langsung mungkin diledekin ya. Wah, kamu sok-sok pendeta aja. Pasti gitu kadang kan? Kalau enggak agak beda sikap kita aja, wah ini kok pendeta nih. Jaga jarak, langsung gitu biasanya kan? Bahasa-bahasa di luar sana gitu. Nah, tapi saya percaya ya, kita di sini menunjukkan bahwa kita itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya saudara-saudara yang ada di tempat ini, ya. Saudara kami yang baru bergabung dalam kul, selamat datang lah ya. Inilah kul kita, ya. Dimana ini wadahnya kita untuk sama-sama belajar. Ya. Di sini ada kepengurusan, tidak ada yang sekolah teologi di sini, tidak, ya. Di sini semua SS1, S2-nya sini di dalam apa ini tentang firman Tuhan ini. Tapi kita percaya kalau sudah Tuhan berikan otoritas, siapapun akan dipakai Tuhan. Amin. Amin. Siapapun akan dipakai Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang, kamu saya akan pakai, kata Tuhan, tidak bisa dibantah lagi. Ya, demikianlah saya ditangkap oleh Tuhan. Ya, sama kayak Tuhan pertama kali menangkap muridnya itu Petrus waktu menjala ikan. Ikut sama saya, kata Tuhan, langsung ikut. Demikian juga kita. Oleh karena itu, ya, ini karena situasi Natal Kul aja ini terlalu ibadahnya. Kalau nanti di Kul nggak begitu begini, nggak terlalu gini aja. Jadi bawaannya sharing lebih banyak. Boleh sharing, mau cerita gitu ya. Misalkan kehidupannya yang dulu boleh diceritain supaya kehidupan pengalaman iman seseorang itu pasti bisa nanti akan membangun iman yang lainnya gitu. Kesaksian saya bisa nanti ada kaitannya juga. Wah, benar ya. Berarti Pak Hendro sudah mengalami yang kayak saya alamin ini. Oh, cara dia mengatasi seperti ini. Akhirnya kita juga akan mengikuti seperti itu. Jadi ayo kita selalu buat kul ini semakin berkembang. Kul ini semakin menunjukkan satu kesatuan bagi kita. Amin. Karena kita satu dalam tubuh Kristus. Di dalam Tuhan kita bersaudara, ya. Jadi saya percaya ya, kalau di dalam Tuhan tidak ada yang berinang bau. Tidak ada yang beranggi boru, gitu kan? Jadi, itu ada yang bau saya malu-malu nyanyi. Enggak mana ada yang kayak gitu, enggak? Wah, itu ada anggi boru saya, jadi malu-malu dia menari-nari memuji Tuhan. Daud aja, wah sampai kayak dibilang orang gila Daud, melompat-lompat dia menyanyi, memuji memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Demikianlah kalau kita beribadah di gereja, ya. Kalau disuruh kita menari-nari, bertepuk tangan, lakukan. Karena apa? Itu yang Tuhan kehendaki. Pujian penyembahan yang Tuhan kehendaki. Ya. Jadi di dalam kul juga seperti itu. Malu karena saya. Wah, berarti kalau kita malu datang kul karena ada teman, misalkan wah di situ ada yang bawa saya, ada yang baru. Jadi malu ke kul gitu ya. Kalau di orang Batak kan banyak begitu. Terlalu banyak ininya, halangannya gitu ya. Jadi agak enggak lepas dia beribadahnya. Padahal sudah dibilang ada pujiannya, dalam Yesus kita bersaudara. Kita harus bisa memisahkan di waktu beribadah, baru di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah firman Tuhan yang saya bagikan Bapak Ibu. Saya percaya kita sudah menunjukkan malam hari ini bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Itu kelihatan dari cara sikap kita beribadah. Ya, tidak ada yang tidur kan?
Nggak ada seperti yang siapa yang bilang tadi nggak ada yang tidur kan? Hah? Ada yang main HP? Wah, wow. Itu baca firman ya. Nah itu, nah itu kan? Jadi harus menunjukkan sikap yang benar beribadah ya. Tidak boleh main HP. Ya. Jadi handphone itu, gadget itu harus bisa kita kuasai, jangan gadget yang menguasai kita ya kan? Iya. Luar biasa. Anak-anak juga harus seperti itu. Kalau beribadah kita lihat yang dua ini, saudara kita ini benar-benar setia mendengarkan firman Tuhan. Amin. Dia meresponinya berarti dia mengerti firman Tuhan. Amin. Luar biasa. Itu karena apa? Tuhan berikan hikmah. Tuhan berikan hikmah. Banyak orang kayak ngedenger gitu gini, tapi begitu ada pertanyaannya tidak direspon, berarti kurang gitu. Dia ngeresponnya kuat, ya. Dia main HP berarti dipantau. Nah, tapi saya percaya ya, karena nggak semua kita bawa Alkitab. Oleh karena itu luar biasa. Inilah patut kita syukuri. Sekarang kita dipermudah. Ada aplikasi Alkitab di handphone. Berarti kita kalau mau kerja nggak usah bawa-bawa ini kan? Nggak usah bawa Alkitab. Sudah ada di handphone. Jadi saya percaya, ayo ya, semua yang punya handphone Android di sini, downloadlah aplikasi Alkitab. Karena suatu saat kita berbenturan masalah di luar sana. Untuk menenangkan hati yang paling pertama, baca firman. Amin. Baca firman Tuhan. Disitulah kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Natal selalu dihubungkan dengan hadiah atau kado, ya. Udah nggak? Wah, itu mah di luar ya, ada sinterklas yang ngasih kado ya. Kalau di sini ya kasih kadonya salaman saja ya. Itu hanya intermezzo ya, tapi benar ya. Natal selalu dihubungkan dengan hadiah atau kado. Semua orang suka diberi hadiah, ya tentu apalagi saya ya, suka dikasih hadiah kan. Bapak Ibu juga saya percaya suka dikasih hadiah. Tetapi kita sudah menerima hadiah. Apa? Hati yang baru dan roh yang baru. Itulah hadiah untuk kita malam hari ini. Amin. Bawalah itu dari tempat ini. Kita bawa ke rumah kita masing-masing ya. Firman Tuhan berkata, berilah maka engkau akan diberi. Artinya, ayo kita tunjukkan di Natal ini ya, bagi kita yang bisa memberi, berilah bagi orang yang membutuhkan ya. Artinya kita diajar